Di saat pemain hengkang dari Persiraja, pasti ada pemain lain yang datang. Betul. Kalau saya mundur dari presiden Persiraja, ada nggak presiden lain yang akan mendaftarkan diri? Kan begitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah di kediaman Pak Presiden. Makanya saya pakai baju batik. Iya. Ternyata Pak Presidennya santai. Jadi saya sudah di rumah Haji Nazarudin. Ya, Presiden Persiraja. Jadi kalau di Aceh Raffi Ahmadnya ini. Kalau di Cilegon kalau di Cilegon Raffi Ahmad, kalau di Aceh Presiden Persiraja. Ya, Presiden Persiraja di Banda Aceh. Jadi apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kondisi atlet kita hari ini? Kondisi apa pemainnya? Pemainnya? Pemain untuk saat ini alhamdulillah sehat-sehat semua. Semua sehat? Sehat semua. Klub juga sehat? Klub juga sehat. Ya, karena memang pandemi ini ada agak sedikit ini ya. Iya, karena kita Persiraja yang pertama minim sponsor. Yang kedua ya yang kita harapkan pemasukan tentu saja dari tiket penonton dan penjualan jersey. Tapi sampai saat ini ya pemerintah belum mengizinkan penonton itu bisa masuk ke lapangan. Dan yang kita sayangkan juga penjualan jersey juga. Jadi tidak menurun ya, menurun. tidak berjalan. Kalau misalnya ini sebagai presiden Persiraja ya, saya cuma ingin ya nggak usah kita pikir kemana-mana. Misalnya saya kasih angka 1 sampai 10, Pak Pres. Untuk Persiraja hari ini di angka berapa dia? Apa itu di angka, maksudnya angka apanya? Posisi Bapak untuk Persiraja, semangatnya. Oh tetap, Persiraja itu tetap yang pertama, angka yang pertama. Pertama ya, 100 ya, aku bisa pol ya. Full. Karena memang Presiden Persiraja memang tunggal, Bang ya. Tunggal untuk pemegang saham tunggal. Pemegang saham tunggal 100%. Kalau saya nonton di Bang Saleh itu bisa memecat, ada hak otoriter langsung ya. Ada, nggak perlu apa namanya bermusyawarah dengan orang lain. Langsung keputusan mutlak, keputusan bulat ya. Iya. Jadi gitu, kenapa saya tanya posisi Persiraja hari ini di angka berapa? Karena kita lihat terakhir-terakhir ini, Bang. Ada salah satu, misalnya ada beberapa pemain. Oh, yang dirumorkan. Ya kan? Sepertinya Torres misalnya, dia udah pindah ke Solo misalnya. Udah saya izinkan dia pindah. Udah izinkan. Habis itu ada beberapa pemain-pemain juga yang pindah. Dan ada rumor-rumor ada yang mau pindah juga nih. Iya. Saya dengar seperti itu. Saya dengar. Jadi kita klarifikasi langsung, kita tanya langsung. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh Persiraja. Karena ya kita pun belum tahu kapan digulirnya Liga Indonesia ini. Pengalaman kita kemarin, kita babak belur. Jadi kita nggak mau lagi terulang pengalaman yang kedua. Kita udah kontrak pemain, tiba-tiba pandemi, kita harus bayar gaji pemain berapa bulan. Betul. Terus pemerintah, bukan pemerintah, PSSI dalam hal ini PT Liga Indonesia menyatakan Liga akan berlanjut. Nah, kita siapkan tim, kita home base di Jogja juga. Ternyata sampai ke sana nggak ada kejelasan. Berapa rugi yang kita alaminya? Rugi yang pertama kita membawa pulang pemain asing ke Indonesia. Pertama kita suruh balik karena pandemi, habis itu kita bawa lagi ke Indonesia, habis itu kita antar lagi dia ke negaranya. Karena nggak ada kejelasan tadi. Kita 3 bulan persiapan. Persiapan matang. Yang kita bayar gaji full aja, kalau nggak salah saya 1 atau 2 bulan. Cukup besar. Ya, belajar dari pengalaman yang kemarin, ya kita nggak mau gegabah. Kita nggak mau gegabah. Ya bukan berarti kita diam tidak memikirkan Persiraja, tidak. Kita selalu berdiskusi, ya malam ini saya undang Skum, kita selalu malam ini rame-rame di sini, kita diskusikan tentang Persiraja mau bawa kemana. Baik. Dan arah hari ini Persiraja mau bawa kemana dia? Arah hari ini tentu saja Persiraja ingin kita bawa ya menjadi tim yang disegani di papan atas. Jadi juara ya di Liga musim ini. Iya, insya Allah seperti itu. Insya Allah, karena kan rumor terakhir kan Pak Jokowi Presiden sudah mengatakan merestui Liga itu dilanjutkan. Benar, saya juga kemarin kebetulan di airport saya ketemu Pak Dirut PT LIB juga menyatakan seperti itu. Nah, tentu saja selaku pemilik klub saya sangat senang, sangat bahagia mendengar
pernyataan dari orang nomor 1 dari Republik Indonesia ini. Betul. Tetapi itu kan tidak cukup bagi kita pemilik klub. Apa yang membuat kita tidak cukup? Tanggal berapa mainnya? Bulan berapa? Kapannya ini ya? Ini kan duit nih. Duit keluar terus. Keluar terus. Nggak ada cerita nggak keluar duit gitu loh. Dan ini bukan PT ya, di belakang Persiraja bukan PT ya, enggak, Persiraja PT. Di belakang Persiraja nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor. Itulah yang sangat kita sayangkan. Nah, jadi itu dia. Jadi kan ada beberapa sponsor yang sudah tertempel di itu baju. tahun kemarin. Udah cair semua? Enggak. Dia kan cair itu kan sesuai dengan berjalannya kompetisi. Oke. Berarti kita cair kemarin cuma 25% dari nilai sponsor itu. Oh gitu. Sebagai presiden Persiraja, bagaimana memotivasi atau meyakinkan tim, pihak manajemen, pemain, memberi semangat untuk tetap berlatih, sebagai misalnya motivasi diri sendiri dulu lah. Udah tekor banyak nih. Oh pasti, saya udah babak belur udah dari 2017. Oke. Nah, jadi di Persiraja itu tiap tahun kita ceritanya merugi terus. Jadi memotivasi tim, manajemen, sekum diarahkan jangan sampai mereka down kan. Oh iya, psikologi pemain. Yang kita diskusikan setiap hari ya kita punya tanggung jawab besar untuk menghibur rakyat Aceh. Oke, betul. Memang itu tanggung jawab saya selaku presiden Persiraja. Tetapi kan seharusnya masyarakat Aceh pecinta sepak bola juga bisa membantu Persiraja dalam hal menyukseskan Persiraja. Okay. Cara bantu paling gampang ya dengan beli jersey. Cara dengan masyarakat ya? Masyarakat kayak udah kita tahu masyarakat tidak mungkin dia mensponsori Persiraja, tapi masyarakat bisa beli jersey. Harga jersey murah kok, ada yang 150.000, ada yang kayak gini 350.000. Dengan membeli jersey berarti ikut bantu Persiraja. Jangan hanya keluar-keluar di Instagram doang, menuntut Persiraja harus tampil ini, harus tampil itu, maksimal. Tapi satu jersey pun belum punya dia kan. Betul. Persib Bandung, dia satu kompetisi itu bisa menjual jersey sekitar 300.000 jersey. Ya, karena memang manianya, sporternya memang gila. Mereka rasa cinta ke klub itu dengan membeli jersey. Betul. Kita rasa cinta kepada klub sepak bola kita hanya dengan emosional. Oke. Ya kan? Di saat tim bagus kita cinta, di saat tim kurang baik dia menghujat tim. Hujat dan mencintai itu biasa dalam sepak bola, biasa dalam olahraga. Tetapi untuk membantu sebuah Persiraja, sebuah tim Persiraja yang lebih mantap, beli jersey Persiraja. Itu salah satu bentuk ya. Bentuk. Kita udah buka store. Di store kan ada banyak pilihan. Ada jersey, ada jam, ada bermacam-macam lah di situ kan. Ya, ada banyak seperti souvenir ada lainnya. Souvenir lain, ada bola, ada apa-apa. Ayo dong bantu Persiraja dengan beli jersey. Pasti dengan ada pemasukan dari jersey, ya saya pun akan mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Siap. Memang kalau mendatangkan pemain kualitas kita hari ini gajinya tertinggi berapa? Tertinggi jelas asing. Asing ya, karena bayar rupiah, dolar. Bayaran dolar. Oh, pengaruh juga berarti kalau naik turun dolar ya? Oh, berat. Kita kemarin waktu dolarnya 15.000 lebih, pusing kita. Sempat tinggi itu pas penonton nggak ada tapi 15.000 lebih. Ya itulah namanya risiko kan. Risiko yang ya bencana inilah ya. Bencana ini kita nggak tahu tiba-tiba karena ini lahan basah, tiba-tiba lahan basah kering nih. Oke. Jadi ada berapa pemain asing kita hari ini? Pemain asing kemarin sudah kita selesaikan kontraknya. Kita akan datangkan pemain asing sesuai dengan kuota yang sudah disiapkan oleh PSSI. Itu 4 orang. Oke. 2 orang mungkin hampir deal ya. Hampir deal. 2 orang udah deal. Hampir. 95% lah. Tinggal jadwalnya saja. Mereka meminta kepastian ke kita jadwal liganya kapan, ya kita itu saja sih. Kalau mengenai kontrak saya pikir harganya sudah dia. Sekarang klub-klub misalnya klub bola yang ada di Indonesia, jeritan mereka harus jerit kemana sebenarnya? Ya tidak bisa menjerit. Contohnya kemarin Piala Menpora. Piala Menpora Persipura menjerit juga tiketnya nggak cukup dari uang yang disubsidikan. Tapi yang menjerit siapa yang mau dengar? Kita juga seperti itu. Kita kemarin disubsidi oleh PSSI tiketnya 150 juta. Yang kita habiskan 300 juta. Itu tiket. Karena kenapa?
Pemain kita sebagian ada di Ternate, ada di Palu. Kita kan suruh mereka datang ke sini dulu untuk latihan. Benar. Udah berapa tiket mereka ke sini? Habis itu kita angkut mereka ke Jakarta, ke Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa kita kirim lagi dia ke kampungnya. Transportasinya biaya tinggi, Pak. Paling tinggi pengeluaran ya Persiraja daripada tim lain. Kita nggak ada pertandingan yang bisa pakai bus, semua pakai pesawat. Betul. Karena lintas pulau ya. Iya, lintas pulau. Berapa sekali transportasi itu kira-kira? Tergantung kita main di mana. Kalau kita main di Jogja, itu rata-rata sih tiketnya PP itu sekitar 6 juta per orang. Per orang. Ya kita harus bawa 25 orang atau 30 orang. 30 orang itu belum sama yang lain-lainnya ya? Belum, hotel, makan. Iya. Obat-obatan. Tim medisnya, tim medisnya, manajernya. Banyak lah yang pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga lagi. Gitu ya. Berarti kalau misalnya ke pemerintah ada nggak atau boleh. ke PSSI apa? Nggak, PSSI dapat subsidi kita sekitar 6 miliar. Oh. Tahun kemarin kita dapat 6 miliar, tapi 6 miliar itu kan angka bisa nanti pemotongan di kartu kan. Oke. Kartu merah itu kalau nggak salah saya sekitar 10 juta ya. Kalau kuning itu sekitar 4 juta satu. Jadi kalau satu pertandingan bisa 3 kuning ya udah berapa rugi kita. Kalau saya melihat ini Pak Pres, bau-baunya ini liga nggak lama lagi karena Solo ini. Solo ini udah berani beli ini. Ya kan A1-nya udah dia dengar nih minimal. Kalau menurut perhitungan kalender sama kami itu liga itu mungkin akhir bulan 7. Akhir bulan 7. Setelah Lebaran Haji ya berarti. Setelah Lebaran Haji. Dia berakhirnya nanti akhir Maret 2022. Oke, persiapan hari ini berjalan dengan lancar? Kita belum melakukan persiapan apapun karena saya masih menunggu keputusan dari PSSI atau PT LIB. Katanya sih tanggal 28 ini sudah ada keputusan. Oke. Kalau sudah ada keputusan, tentu saja pemain akan kita kumpulkan di Aceh. Terus ya kita lihat nanti siapa pemain yang masih ikut kita, siapa pemain yang kita lepas, siapa pemain yang kita bawa yang baru. Jadi yang baru 2 ini udah hampir 90%, hampir deal lah ya. Yang baru, yang asing baru semua. Baru semua. Asing baru semua. Totalnya 4 orang tadi. 4 orang. Asing baru semua. Oke. Jadi dari teman-teman ada yang mau bertanya? Sebelum kemungkinan Eropa terus pemain timnas satu negara apa, terus ada Brazil satu lagi mungkin Jepang atau Korea yang kita pakai nanti. Oke, itu akan mereka stay di Aceh. Stay di Aceh semuanya ya. Oke, closing statement dari Pak Presiden. Closing statement untuk masyarakat, untuk gimana kita pecinta bisa pecinta sepak bola pada umumnya. Ya, jangan panik. Jangan panik ya. Jangan panik. Tentu saja saya selaku Presiden Persiraja punya tanggung jawab besar untuk membawa tim ini ke tim yang paling disegani di Liga 1 ini. Itu udah tanggung jawab saya selagi saya masih jadi Presiden Persiraja. Siap. Nah, sekali lagi kita memohon kepada pendukung Persiraja untuk membantu Persiraja dalam hal ini dengan cara membeli jersey. Kita kewalahan sekarang, jujur saja. Jadi perhitungan kita Persiraja untuk bisa bertahan di Liga 1 ini membutuhkan uang 25 miliar. 25 miliar? 25 miliar. Dan kita ancang-ancangnya ya baru ada sekitar 10 miliar. Jadi kita masih memikirkan bagaimana 15 miliar lagi. Bagaimana caranya harus memikirkan 15 miliar lagi. Kalau ada penonton sih saya nggak khawatir. Tapi karena nggak dibolehkan penonton ini jadi PR bersama dengan pendukung Persiraja. Tentu saja ini juga bukan tanggung jawab saya. Betul. Nah, kalau tanggung jawab saya, ya saya bisa saja menjual Persiraja kepada orang lain. Betul. Tapi Persiraja ini terlepas saham milik saya, tapi tim kecintaan masyarakat Aceh. Nggak mungkin saya menjual Persiraja ke orang di luar. Tapi kalau ada pengusaha Aceh atau PT-PT di Aceh, PT besar, mau mengambil saham Persiraja ya tentu saja demi kebaikan tim ya saya welcome ya. Welcome. Saya pasti ini kan demi kebaikan marwah rakyat Aceh di sini. Betul.
Yang pertama kita di ujung Sumatera, di ujung Sumatera sponsor-sponsor besar itu kurang tertarik ke kita. Penduduknya terlalu kecil kita, bukan di Pulau Jawa. Salah satu contoh yang gampang kita pahami, kenapa baliho-baliho di Simpang 5, kenapa nggak di Simpang Ajun? Karena Simpang 5 tiap hari yang lewat itu sekitar 100.000 orang. Betul, betul. Nah, begitu juga dia, ngapain dia dukung Persiraja? Orang main di Aceh. Tapi kalau dia dukung Persib Bandung, berapa orang yang lewat ke Bandung? Berapa orang yang main ke Bali? Berapa orang yang ke Jakarta? Itu memang ya udah kodratnya seperti itu. Berarti harapan kita kepada toke-toke besar Aceh lah. Toke besar, harapan saya juga ada dari perusahaan di Aceh juga banyak perusahaan besar ya. Ada Mifa, ada Bank Aceh, ada Medco, ada Semen Andalas. Ayolah kita buka mata kita Bismillah dengan bantu Persiraja ini. Betul, karena memang saya dari sudut pandang masyarakat misalnya, kita butuh misalnya satu klub yang mengharumkan minimal kan. Benar. Alhamdulillah di atas izin Tuhan melalui tangan Bapak kita masuk ke Liga 1 nih hari ini. Ya. Kemarin di Piala Menpora juga tampil bagus kita. Tampil bagus, betul. Yang saya selalu kepikirkan begini, di saat pemain hengkang dari Persiraja, pasti ada pemain lain yang datang. Betul. Kalau saya mundur dari presiden Persiraja, ada nggak presiden lain yang akan mendaftarkan diri? Kan begitu. Betul. Saya nggak khawatir tuh. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000 itu biasa itu. Ya, Pak. Betul. Kan? Kalau saya mundur selaku presiden, ada nggak orang lain yang mengambil alih tugas yang mulia? Posisi ini ya. Tugas yang mulia untuk sepak bola ini. Betul. Betul, karena memang dari sudut olahraga. Ini kan uang keluarnya cukup besar. Besar sekali. Kita makan aja. Ini saya buka rahasia aja. Makan aja kita satu hari 4 juta habisnya kalau latihan. Latihan? Nah, 4 juta? Hari 4 juta. Itu satu hari makan aja. Satu hari. Bukan 3 kali makan. 3 kali makan. 4 juta. Catering atau? Catering. Itu beda dengan asing. Pemain asing nanti di luar lagi. Kita 40 orang, satu orang 100.000 kan 4 juta. Itu nggak mau satu hari 4 juta udah kita pikirkan untuk makan saja. Belum gaji. Itu betul-betul ngerok ya. Jadi kalau satu bulan 120 juta, kalau kita mainnya 1 tahun, makan aja udah 1,5 miliar. Itu makan. Itu makan. Paling gampang cara hitungan untuk Persiraja. Sekali terbang kita habis uang, kita anggaplah 3 juta, 6 juta. 6 juta kalau 30 orang kita terbang berarti 150 juta. 17 kali kita harus pergi tempat orang. 2.500.000 itu untuk biaya tiket saja. Belum biaya hotel ya? Tiket sama makan udah 4 miliar. Udah 4 miliar. Belum hotel. Belum makan di sana. Ini yang paling gampang. Orang kalau kita bicara 25 miliar, kemana dia uangnya 25 miliar? Ini yang udah jelas. Kita butuh uang 1 miliar untuk kita kirim pemain ke sini. Ini kan pemain masih di luar nih. Kita mau TC, mau seleksi. Kan dari negara luar kita beli tiket berapa? Pernah pemain asing di awal pandemi kemarin, Van der Lee itu 60 juta tiket pulang ke Brasil. Satu orang. 60 juta? Satu orang. Masih bertahan. Itu resepnya apa itu? Resepnya karena kecintaan masih bertahan aja. hari kecintaan ini. aja. Karena kecintaan kita, karena ini tugas besar untuk menghibur rakyat, menjaga marwah sepak bola Aceh. Mau nggak mau ya harus saya Pak Presiden nggak takut miskin? Pasti kalau yang takut miskin tuh nggak ada orang yang takut miskin. Tapi ya saya yakin ya insya Allah lah kita bantu sepak bola ini kan bukan jalan kita menghambur-hamburkan uang untuk menuju kemiskinan. Betul. Nah pertanyaannya yang selalu saya ini kan sampai kapan saya bertahan seperti ini? Nggak ada kasih ide atau ngeker apa yang 1-2 di Aceh ada? Nggak ada yang mau. Jadi pengurus aja nggak mau, takut keluar duit. Oh gitu? Jadi pengurus aja nggak mau. Kita kemarin, kalau sempat kita nggak home base di Aceh itu lebih hancur lagi kita. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Kita kemarin di Jogja, di Sleman, awal bulan berapa kemarin yang nggak jadi liga itu bulan 7. Gitu sekali main, itu sewa lapangan sama pihak keamanan 150 juta. Sekali main? Sekali main. Itu resmi dari yang punya stadion Sleman. Kita masih ada sisa pemain lagi sekitar 23 lagi kalau nggak salah kemarin. Itu aja udah 4,5 miliar untuk sewa lapangan sama keamanan aja.
Betul. Gaji pemain Persiraja totalnya hampir 1,4 per bulan. per bulan. Udah dengan asing. Per bulan 1,4 setahun? Setahun. Ya 14 miliar. 14 miliar. Nggak cukup 25 miliar kalau kita hitung. Cukup 14 tadi kan tambah 6 miliar kan. Dari 20 kan 5 miliar ini kan uang macam-macam itu. Iya. Itu nanti uang ada yang pemainnya cedera akumulasi kartu macam lah itu. Memang dia nggak akan geser itu. 25 miliar nggak akan geser. Pas ya? Pas nggak akan geser. 26 miliar lah. Itu yang kita doakan rupiah tetap stabil. Kalau sempat rupiah 20.000 babak belur kita. Karena ada pemain asing kan. Ada pemain asing. Pemain asing itu bukan yang kita urus pemain asing bukan datang dia tidur di mes, tidak. Itu belum masuk kita sewa rumah. Berapa sebulan habis buat operasional makan, gaji? Pemain asing aja. Satu orang, satu rumah, satu mobil. Sewa rumah rata-rata di Banda aja 25 juta. Gila. Ya kan? 25 juta. Mobil? Mobil kita anggap ya pansel sekitar 5 juta. 5 juta. Berarti dia 1 bulan itu 7 juta per orang di luar gaji. Kali 4. Kali biaya makan, dia nggak mau makan di mes karena standar makanannya nggak sesuai dengan mereka. Jadi bukan hal yang gampang. Gaji pakai dolar lagi. Kalau gaji DPR itu baru 62 juta. Lebih mahal gaji pemain asing daripada gaji saya DPR. Itu maksudnya tuh. Lebih mahal gaji pemain sepak bola saya daripada saya terima gaji dari DPR. Semoga berkah lah. Saya doakan yang terbaik untuk Pak Presiden. Amin. Tapi yang saya ingin menitipkan selalu siapapun saya ketemu, saya ingin masyarakat bantu Persiraja walaupun dia punya apapun. Kalau nggak beli jersey Persiraja, kita punya store, punya apapun. Dengan penjualan jersey ini mungkin kita bisa mendapatkan dengan berkomunitas. Target saya tahun ini kita harus menjual jersey sekitar 200.000. 200.000 piece. Harga jersey ada yang 150.000. Saya pikir orang aja semua punya uang 150.000. Lebih. Tapi kan orang menuntut saya harus tampil bawa tim ke arah lebih baik. Kalau laku 200.000, saya yakin tuh Persiraja 5 besar. Ya, masuk 5 besar. Jadi untuk musim ini, insya Allah kalau kalian menyisihkan baju hari raya mereka beli 3, sekarang beli 2 1. Saja sih, cocok. Lebaran kali ini ya. Insya Allah musim ini masuk 5 besar. Insya Allah 5 besar. Ini kan pemain belum kita rekrut nih. Betul. Pemain kita sekarang di transfer, siapa pun boleh pergi. Saya nggak mau terikat. Torres kemarin ketemu saya diminta izin, saya bilang silakan Torres kamu pergi. Karena yang pertama saya tidak bisa menjamin kapan Persiraja ini akan membayar kamu. Nah, kalau kamu udah nggak betah lagi di Solo, silakan kembali ke induk kamu. Dan rumah welcome. Ini kan yang main bola ini bagi saya kan sama kayak orang main politik, nggak ada dendam di sini. Betul. Saya lepaskan pemain nggak boleh. Dia udah pergi nanti nggak bisa kembali lagi. Asal tim masih ada tempat untuk dia. Oke, kita sudah di penghujung Pak Pres. Oke. Jadi terima kasih atas dedikasinya. Jadi kita sudah tahu sedikit kondisi keadaan. Jadi masyarakat anak muda mulai dari tim Babali lah ya. Mulai dari tim Babali wajib beli baju jersey. Kita ada 7 orang, berarti satu-satu lebaran. Ya kan? Dan di mana alamat store-nya di Jalan Tuku Mas, Tuluin, sampai Wong Solo. Sampai Wong Solo. Tiap hari buka. Oh ya, yang di sungai itu ya? Ya, betul. Kita malu sama store klub yang lain. PSMS Medan ini Liga 2 jersey besar di luar. Betul. Berarti setiap anak muda, khususnya pada Aceh, baju lebaran, baju Persiraja sih. Mau tim tampil bagus. Kalau mau tim tampil bagus, itu bentuk kita mendukung secara langsung. Secara langsung. Berarti ikut ikut merasa mendukung Persiraja lah. Ikut merasa ada saham lah walaupun itu kan. Betul. Berarti ya kita harus foto pakai baju Persiraja, hashtagnya dukung Persiraja. Dukung Persiraja. Itu harus viral ya. Berarti itu hashtag dukung Persiraja pakai jersey Persiraja. Oke, saya
Thank Oke. you, terima kasih Oke, banyak. makasih. Ini kami di kediaman Pak Pres. Ini rumah politik sebenarnya. Rumah politik ya? Ini mes untuk kumpul malam-malam saja. Siap. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan, mohon dukungannya untuk Persiraja kita dan untuk tim Haba-Babali kita juga baru merintis juga di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.